Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbatul hajah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 3 ayat perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah menjadikan sesuatu sebagai tameng antara kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi setiap muslim, bahkan setiap manusia, untuk dia mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan azabnya Allah Subhanahu wa taala adalah sungguh sangat pedih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan kepada ahlun nar, para penghuni neraka, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba." Maka rasakanlah oleh kalian azab tersebut. Maka sungguh kami sekali-kali tidak akan pernah menambahkan kepada kalian kecuali azab. Kami tidak akan meringankannya. Kami pun bahkan tidak akan membiarkan kalian dengan azab yang sama dari waktu ke waktu. Namun setiap waktu akan kami tambahkan kepada kalian azabnya, sehingga tidak ada satu hari pun yang dialami oleh penduduk neraka melainkan azab mereka semakin hari akan semakin pedih dan semakin bertambah keras. Wal iyadzu billah. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, hadhil ayah asyaddul ayati fi syiddati azabi ahli nar. Ayat ini adalah ayat yang paling keras, yang menunjukkan kerasnya azab penghuni neraka. Meskipun ayat ini tidak menceritakan bagaimana bentuk azabnya, namun ayat ini menceritakan bahwa semakin waktu, maka azab yang mereka rasakan justru semakin pedih. Tidak sama saja dengan yang kemarin, bahkan Allah akan menambahinya dari waktu ke waktu. Wal iyadzu billah. Bahkan saking pedihnya azab yang mereka rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di ayat yang lain Allah menjelaskan bagaimana ucapan mereka kepada para malaikat. Mereka mengatakan, "Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab." Mintakanlah kepada Rabb kalian agar meringankan dari kami satu hari saja dari azab ini. Ayat ini akan kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, mereka mengatakan ud'u rabbakum. Mereka hanya bisa dan berani untuk meminta kepada para malaikat. Mereka tidak sanggup untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa malu dan tidak punya muka untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu rendah, mereka begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka tidak sanggup meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka hanya meminta melalui perantara, yaitu para malaikat. Ud'u rabbakum, mintakan kepada Rabb kalian. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada mereka, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Tinggallah kalian di dalamnya dan jangan pernah berbicara kepadaku, kata Allah. Allah melarang mereka untuk berbicara dengan Allah. Jangan minta sesuatu apapun kepadaku, kata Allah. Sehingga wajar kalau mereka tidak berani meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rendahnya mereka dan betapa malunya mereka untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua dari ayat ini, lihatlah bagaimana mereka menyandarkan Rabb kepada para malaikat. Ud'u rabbakum, mintakan kepada Rabb kalian. Padahal Allah juga Rabb mereka. Namun dikarenakan rendahnya dan hinanya mereka, mereka tidak sanggup untuk menisbahkan dan menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani memilang kepada para malaikat, doakan dan mintakan kepada Rabb kita atau Rabb kami. Padahal Allah juga Rabb mereka. Mereka menyandarkan rububiyah hanya kepada malaikat, yaitu itu adalah Rabb-nya malaikat. Mereka terlalu rendah dan terlalu malu untuk menyandarkan Allah adalah Rabb-nya mereka. Ud'u rabbakum. Kemudian sisi yang ketiga, mereka hanya berani meminta untuk diringankan. Dikarenakan mereka telah putus asa untuk diangkat dari mereka azab, mereka hanya berani mengatakan yukhaffif, agar Allah meringankan saja. Mereka tidak berani meminta agar azab tersebut diangkat. Hanya itu yang bisa mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhaffif anna, ringankanlah atas kami. Mereka tidak berani dan sudah putus asa untuk diangkatnya azab. Kemudian sisi yang keempat, mereka hanya berani meminta untuk keringanan azab 1 hari saja. Mereka tidak berani untuk lebih daripada itu. Yukhaffif anna yauman minal azab, agar Allah meringankan dari kami 1 hari saja. Setelah itu kembali lagi azab kami, maka tidak mengapa, kata mereka, kami sudah cukup puas. Mereka tidak berani meminta yang muluk-muluk. Mereka sadar dengan posisi mereka. Mereka sadar dengan kehinaan mereka. Wal'iyadu billah. Hanya dalam 1 ayat ini sudah menggambarkan kepada kita bagaimana mengerikannya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana gambaran dahsyatnya dan mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk melakukan apapun, usaha apapun untuk bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan perkara-perkara yang dianggap remeh, meskipun dianggap perkara tersebut hanyalah sesuatu yang sangat kecil di mata manusia, namun kita tidak pernah tahu, barangkali amalan tersebut yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari Adi bin Hatim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Yang mungkin sekarang tidak akan ada lagi orang yang sanggup memberikan sedekah ataupun infak sekecil itu dikarenakan malu. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cobalah selamatkan diri kalian meskipun hanya dengan sepotong biji kurma. Siapa tahu amalan tersebut yang justru menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.